Ini udah jam 11 lewat, udah malam. Sesuai judulnya, aku dimarahin sama orang Jepang tiba-tiba. Dan I cannot speak well pakai bahasa Jepang. So, aku bisa nangkap apa yang dia marah-marahin ke aku. Tapi aku nggak bisa replay dengan good ke mereka. Tapi mereka juga nggak asking ke aku pertamanya. Jadi kronologinya waktu aku jam 12 selesai jemput anak aku sekolah. Jadi anak aku tuh dua-duanya tidur guys. Jadi pas waktu anakku tidur, aku udah sampai rumah. Di parkiran rumah ya guys ya. Ini di parkiran area rumah aku, parkir sepeda, dan itu sepedanya balance. Sorry guys, tadi karena aku gak terima banget sih dimarahin kayak gini. Karena what's wrong gitu, what's wrong with me. And then aku udah sampai rumah, aku parkir di area rumah ya guys. Bukan aku parkir di taman yang nggak tahu di mana gitu, atau aku parkir di area mall gitu. Jadi aku bawa tas anak 2, terus ada bawa shopping, dan itu aku udah nyampe, aku bangunin anakku, Asato, Daichi, nggak ada yang respon, so mereka pulas banget tidurnya. Dan aku finally in my bag ada kunci apartemen, kunci mansion. Terus ya, jadi aku pikir aku lock sepeda, udah aku lock, kuncinya juga udah aku ambil, mama cariku. Terus kalau kalian BTW aku mau ceritain, kalau kalian tahu mama cari sepeda itu tuh, mama cari tuh sepeda yang super keren untuk ibu-ibu, karena itu sepeda listrik guys. Kita belinya aja itu tuh mahal ya, 20 juta buat beli sepeda gituan ya kan. Maaf ya sombong, soalnya lagi emosi. Nah, buat beli sepeda kayak gitu cuma buat antar anak sekolah, itu 20 juta guys. Dan itu sepeda mahal, pasti udah disetting keamanannya, beli Panasonic Gyuto. Nah, parkir, tau gak sih kalau sepeda Panasonic Gyuto parkir aja itu di stangnya itu udah otomatis kekunci, dan itu susah banget buat digerak-gerakinnya. Udah ke situ, dan ada kunci lagi sebelahnya, nggak bakal kegeser-geser maju mundur. Dan di sebelah kanannya gue parkirin itu adalah tembok, jadi nggak bakal jatuh ke kanan. Kecuali, nah sebelah kirinya free space, ya nggak apa-apa gitu kan. Anak gue bangunin itu pules banget, jadi ya udah gue, karena kalau misalkan gue ngebangunin dua-duanya dan dua-duanya rewel, dua-duanya minta gendong, dan gue nggak bisa ngegendong anak, ngebawa barang banyak, tas 2 belanjaan. Terus gue nggak bisa gendong 2 anak. Yang ada waktu gue masuk lobby itu kan ada tangga, itu tuh pasti gue bakal jatuh karena gue nggak bakal bisa lihat tangga gendong 2 anak ya kan. Nah udah gitu, itu kan bahaya kan. Terus belum lagi gue ngambil kayak kunci rumah yang ada dalam tas-tasnya, itu ada di dalam tas-tas shopping itu. Nah udah dari situ, karena gue kebelet pipis, akhirnya gue balik ke rumah, bawain semua barangan, gue taruh barang-barang tas anak. Barang-barang nggak sempet gue taruh, gue geletakin gitu aja, jadi nggak lama. Terus gue ke toilet pipis, udah gitu gue buka jaket, gue balik lagi ke parkiran tanpa tangan kosong, karena gue takut ya kalau pas gue bangunin anak-anak gue, dua-duanya itu minta gendong. Jadi lebih baik gue nggak bawa tas gitu kan, daripada ngeganggu. For your information aja nih ya, gue tinggal di lantai 1, dimana gue nggak perlu nunggu lift lama-lama, gue nggak perlu wasting time lama-lama di dalam buat nunggu lift.
atau gue nggak butuh perjalanan di dalam lift juga, gue nggak butuh karena gue tinggal di lantai 1. Jadi begitu masuk parkiran, lobby, and then gak jauh itu unit gue. Kalau ada yang udah pernah ke unit, itu pasti tahu banget itu nggak jauh, gitu ya. Dan itu nggak sama sekali nggak jauh, deket banget dari pintu lobby. Dan balik dong. Setelah segala macam, naruh tas anak, pipis, gue buka jaket, udah, gue balik. Udah gitu doang, karena gue balik. Anak kelamaan kan, gue cepet-cepet kan. Di situ udah ada yang nungguin anak gue 2 orang, 1 laki-laki tua, 1 laki-laki muda. Yang laki-laki tua datang langsung marahin gue. Tiba-tiba gue nggak begitu paham apa yang dia omongin, tapi gue nggak tahu dia siapa. I don't know who you are, waiting my baby, but this is parking home. Oke. Itu area parking rumah ya guys, bukan parkir taman atau parkiran di mall, bukan, atau parkiran umum, bukan. Itu parkiran rumah. Jadi gue nggak tahu itu siapa, orang tiba-tiba nungguin bilang ini bahaya. He's angry to me, talking it's danger. Itu gue nggak tahu pemahamannya apa, dia ngomong banyak banget dan cepat juga dengan nada yang tinggi. Terus gue cuma talking sumimasen, and then tiba-tiba they're talking very sangat banyak, that's very loud, very high tone, and then tapi sepenangkapan gue sih dia bilangnya ini bahaya, kalau dia jatuh ke sebelah kiri gimana gitu. Hai lo, you punya anak nggak sih? Kalau lo punya anak, lo udah berpikir 10 step ke depan. Gue tuh naruh anak di situ udah 10 step, mikir 10 step ke depan. Jatuh ke kanan nggak bakalan, jatuh ke depan nggak bakalan karena ini udah dikunci. Kunci ya udah gue ambil, terus udah gue lock, terus itu posisinya balance banget. Kalau nggak ada gempa nggak bakal jatuh gue rasa gitu. Karena gue juga tinggalin cuma bentar doang gitu. Terus udah gue bangunin karena dia bangunin masih nyenyak gitu kan. Pokoknya gue udah berpikir 10 step ke depan, dan itu sumpah bikin gue kesel, emosi, emosi jiwa. Cuma gue nggak bisa kan ngebales dia ngomong apa, cuma gue ngasih tahu penjelasan. Gue coba menjelaskan kalau gue ada shopping bag, ada bag 2 anak, terus gue ke toilet gitu. Terus gue balik lagi, gue nggak ngopi-ngopi, nggak makan-makan di dalam rumah guys, no. Ya Allah, bahkan gue nggak bawa HP atau apapun gitu, karena takutnya gue gendong anak-anak 2 kan itu susah gitu. Sampai gue ngomong kayak gitu aja gue harus nyela dia ngomong gitu, sumpah. Sumimasen, demo gini-gini, demo naik, tidak boleh ada tapi-tapi gitu katanya. Hey please, gue tuh nggak punya babysitter ya, nggak punya nani, nggak ada yang bisa nungguin, tapi ada CCTV bisa lihat berapa lama gue ninggalin baby di situ, bisa lihat tempatnya balance nggak, gue parking di situ tuh balance nggak, safe nggak, pasti safe. Ya ampun, itu orang marah-marah. Pokoknya terus dia mikir, gimana kalau anaknya diculik? Hey please, ini gue parkir di area parkir rumah gitu. Bagaimana kalau ada people ambil gitu? Ini area parkir rumah gitu kan, bukan parkiran umum gitu. It's not aku parkir ninggalin di koeng atau di mall gitu kan, no. Terus bisa dilihat CCTV juga, gue nggak lama, ngapain juga gue lama-lama, gue mau ngopi dulu di rumah. Ya nggak penting banget sih, gue anak nggak tidur aja malam-malam gue tungguin sampai mereka tidur baru gue tidur gitu kan istilahnya. Terus gue abis dimarah-marahin, diplotot-plototin, matanya besar-besar gitu, deket banget. Dan lo tau gak, mereka ninggalin gue gitu aja terus mengerti, so gue harus mengerti mereka. They are asking to me, so wakarimaska, begitu. What? Kenapa gue harus yang mengerti mereka? Why? No, they are understand to me. Aku kalau ninggalin anak kayak gitu pasti kan
urgent, atau naruh barang dulu, atau nanti biar bisa prepare pick up mereka, atau ke toilet, pipis gitu kan. Kenapa nggak mereka tuh datang dan hi, my name is introduce Hajime Masite. Why cannot Hajime Masite? Why aku study bahasa Jepang harus Hajime Masite gitu kan. Gue sebel banget, sumpah. Gue enak banget tiba-tiba karena mereka datang langsung marah-marah gitu kan. Marah-marah banget, sampai yang melotot-melotot gitu. Dan gue yang, ya ampun, baru kali ini gue dimarahin sama orang Jepang. Tapi gue, kenapa mereka masuk ke dalam lingkup hidup gue, in my life, this is my life gitu. Bukan gue ngeganggu ketentraman kehidupan orang, no gitu. That is my life. Terus gue dimarah-marahin tanpa mereka asking ke gue, kenapa kamu lakuin hal ini gitu kan. Mereka asking the reason, why, and then what you doing, and then there bisa cek CCTV, how long I leaving my baby. I'm not leave my baby too long. It's crazy. So aku tahu banget der, mereka tuh pakai kayak sweater jaket gitu, bacaannya Tokyo Community Corp. Ya, aku bakal cari itu orang, aku bakal laporin biar mereka nggak asal-asalan marah-marahin orang seenaknya. Do you know, kayak mentang-mentang kita gai koku hito gitu ya di sini gitu. Ya istilah kasarnya gaijin lah ya gitu. Jadi misalnya kita gaijin di Jepang. Jadi mereka bisa seenaknya marah-marah ke kita tanpa kita tahu, tanpa mereka tahu alasan kita, dan itu making my mental down. Karena gue nggak pernah kayak gitu ke orang kalau gue nggak kenal dan gue nggak berbuat salah ke mereka atau mereka berbuat salah ke gue gitu. Gue nggak pernah marah-marah sebegitunya. Meskipun mereka ada salah sama gue nggak bakal marah. Karena gue, meskipun gue marah aja sama seorang, kalau gue nggak marah banget nggak bakalan kayak gitu istilahnya. Gue masih nyindir halus gitu, nggak, masih nanya ini kenapa, kok ini begini gitu kan. Jadi gue kayak, ini orang emang harus nggak boleh dibiasain adab marah-marahin orang, apalagi kita foreigner. Hey lo, Jepang butuh pekerja banyak pendatang karena nggak ada anak kecil di sini, dikit banget anak kecil di sini. Mereka bisa-bisa nggak punya pendapatan lagi, nggak ada yang mau tinggal di sini karena orang-orangnya. Padahal nih ya, menurut gue ini teknologi di Jepang itu serba maju 10 tahun ke depan. Tapi mereka butuh orang buat kerja di negaranya biar bisa membayar pajak. Jadi bisa muterin duit mereka. Bisa bayar-bayarin pajak semuanya. Gitu guys. Ya kan? Jadi mereka harusnya be wise to us. Gak boleh kayak gitu, harus ramah. Ya kan? Aku cuma mau ngasih gambaran ke kalian. Hidup di Jepang tuh gak melulu enak. Tiba-tiba orang marah-marah ke kita gak jelas. Kayak gitu. So, bye. See you next video.